Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami. Kami berterima kasih Tuhan masih memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk penjagaanmu dalam segala kegiatan kami, aktivitas kami, tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu menolong kami agar hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon urapan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, agar sungguh kami dibuat memahaminya. Demi nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 21 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan, Yehezkiel 21 ayat 24 sampai 27. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu. Oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai kamu Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah. Jauhkanlah serbanmu dan buanglah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing, puing, puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bagian firman dari kitab Yehezkiel pasal 21 ayat 24 sampai 27 mengingatkan dan menjelaskan bagaimana Allah menyampaikan dengan jelas dan tegas melalui Nabi Yehezkiel bagi Raja Sedekia, bagi Raja Israel, Raja terakhir sebelum penghancuran terakhir itu dilakukan atas Yehuda. Pemimpin atau Raja Israel terakhir yang memimpin kerajaan Yehuda saat itu adalah Raja Sedekia. Hai engkau Raja Yehuda, Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Jauhkanlah serbanmu, buanglah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Tuhan mau beritahukan bahwa Sedekia tidak lagi dalam keadaannya yang sekarang. Keadaannya akan terbalik. Keadaannya akan terbalik. Dulu, sebelumnya, Sedekia adalah raja yang mengenakan mahkota. Dia sebagai pemimpin, dia raja yang berkuasa. Tapi sekarang tidak akan lagi. Tanggalkanlah serbanmu, tanggalkanlah mahkotamu. Sekarang waktunya yang tinggi itu direndahkan, yang rendah itu ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah? Sehingga sedemikian Tuhan secara khusus menyatakan penghukumannya bagi pemimpin, bagi Raja Sedekia yang ada. Karena Raja Sedekia hidup memimpin dengan otoriternya, hidup dengan kekerasan dan ketidakadilan, hidup dengan penindasan, dan hidup dengan berpusat pada keinginannya dan kebahagiaannya sendiri. Bahkan Tuhan tidak didengarkan.
Yang penting dia senang, yang penting dia bahagia. Apakah itu menindas rakyat, apakah itu melukai orang lain, apakah itu melanggar firman Tuhan, dia tidak mau tahu. Yang dia tahu adalah dia adalah pemimpin. Dia yang tertinggi, dia yang punya otoritas, dia yang punya hak mengatur. Maka dia gunakan haknya itu sepuasnya. Bahkan Tuhan pun tidak ada lagi di atasnya sebagai pemegang utama kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan katakan, taruhkan mahkotamu, tanggalkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sedekia pada akhirnya diturunkan dari tahtanya. Sedekia menghadapi penghukuman yang luar biasa. Apa yang menjadi pelajaran penting bagi keluarga Kristen dalam bagian ini? Kita diingatkan apa yang dikatakan. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing, puing, puing. Itu menunjukkan tentang reruntuhan. Runtuh, runtuh, runtuh. Bentuk intensif. Bentuk terus berkelanjutan bagaimana kehancuran itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Yehuda demikian dihajar oleh Tuhan karena kepemimpinan Sedekia. Kepemimpinan yang tidak menempatkan dan tidak memberikan posisi tertinggi kepada Allah sebagai pemilik umatnya, sebagai Allah yang berkuasa atas Yehuda. Bapak Ibu Saudara harus ingat, Yehuda milik kepunyaannya. Dari awal memang ini adalah milik kepunyaannya. Jadi seharusnya para raja Yehuda memahami kalau mereka diangkat raja itu adalah kepercayaan Tuhan. Tetapi pemegang tertinggi adalah Tuhan. Yang harus dihormati adalah Tuhan. Yang mengambil keputusan apapun yang harus dilakukan raja haruslah berdasarkan kepada apa kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi pelajaran untuk keluarga-keluarga Kristen. Siapa saat ini yang menjadi pemimpin bagi keluarga Kristen? Siapa di tengah-tengah keluarga kita yang hidupnya menang sendiri, selalu mau menjadi nomor satu, selalu mau dilayani, selalu kemauannya harus dilakukan? Siapa yang memegang otoritas tertinggi di tengah-tengah keluarga kita? Adakah Tuhan? Atau adakah pribadi-pribadi? Pada umumnya, pemimpin keluarga itu adalah laki-laki. Tapi saat ini di zaman modern tidak selalu. Banyak wanita mengambil posisi sebagai kepala keluarga. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang menentukan semuanya. Karena sekarang banyak wanita modern memiliki penghasilan tertinggi. Penghasilan lebih tinggi dari suaminya. Maka dia yang mengatur suaminya. Dia yang memerintah suaminya. Dia yang menyuruh-nyuruh suaminya. Ini ada. Ini realita. Hati-hati. Engkau yang memasang serbanmu. Engkau yang menaruh mahkotamu di kepalamu, tanggalkan. Karena pemegang kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah Allah. Kristus yang menjadi kepala keluarga kita. Wanita-wanita zaman ini, engkau berpendidikan tinggi, pendidikanmu lebih tinggi dari pasanganmu, lalu engkau menganggap engkau yang punya pengetahuan lebih banyak, engkau memiliki penghasilan lebih banyak, maka otomatis ya, suami-suami ada rasa mindernya dan engkau tidak pernah memberikan penghargaan itu. Apa yang Alkitab katakan? Istri-istri membuat suaminya terkenal di pintu gerbang. Bukan istri-istri maju lebih dahulu karena memang dia lebih pintar ngomong, lebih berpendidikan, lebih banyak uangnya. Dia yang maju. Dia tidak memberi kesempatan kepada suaminya. Alkitab katakan, istri harus tunduk kepada suami. Kalau dia memiliki kelebihan, kelebihannya digunakan untuk mendukung suaminya.
bukan mengatur suaminya, bukan menindas suaminya. Bertobat. Ini kalau yang sedang memakai mahkota di keluarga itu adalah istri-istri dan bukan Kristus. Suami-suami, pada umumnya memang secara Alkitab suami-suami adalah kepala keluarga. Tapi harus ingat apa Alkitab katakan, kepala keluarga adalah Kristus. Kepala dari suami adalah Kristus. Pemimpin dari suami adalah Kristus. Sehingga waktu suami mendidik anaknya, suami mendampingi istrinya, suami mengasihi istrinya dengan kasih Kristus. Bukan dengan otoritasnya. Dia minta dilayani, dia minta di servis, dia minta dihormati, dan dia mengatur, menghajar, menindak dengan kasar seperti yang dilakukan Sedekia kepada rakyatnya. Aku pemimpin kok, aku yang hak ngatur. Ingat, Anda adalah pemimpin keluarga, tetapi pemimpin utama keluarga Kristen adalah Kristus. Yang harus dilakukan di dalam kendali Kristus, dalam kebenaran-kebenaran Kristus. Anda pemimpin, betul, tapi mari pimpin anak-anak bukan dengan emosimu, tapi dengan kasih Kristus. Bawa istri untuk hidup cinta akan Tuhan, betul, bukan membawa istri tiap-tiap hari mengalami penderitaan. Suami-suami yang hidup menindas pasangannya, menindas anak-anaknya, bertobat. Tuhan akan menjungkir balikkan. Waktunya engkau akan direndahkan serendah-rendahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin sekarang yang menjadi raja, menjadi pemimpin di keluargamu bukan suami, bukan juga istri, tapi siapa? Anak. Ya, kenapa tidak? Zaman sekarang orang tua lebih menginginkan anaknya menjadi lebih baik. Sehingga bahkan orang tua rela menjadi babu, menjadi budak, menjadi pelayan atas anak-anaknya. Dan anaknya menjadi raja. Apa saja yang diinginkan anaknya, oke nak, mama papa akan berjuang, mama papa akan cari asal kamu senang, asal kamu jadi lebih baik. Sehingga apa saja kemauan anaknya dituruti. Anaknya menjadi raja di rumah. Anaknya tidak pernah dibiarkan bekerja keras. Anaknya tidak dilatih hidup menghargai orang tua. Anaknya dilatih hanya apa yang kamu mau, apa yang kamu perlu. Sini mama siapkan, sini papa siapkan, semua. Ini pun tidak alkitabiah. Akhirnya anak-anak bertumbuh menjadi arogan di rumah. Saudara-saudara, engkau yang diasuh dengan pola yang salah, engkau dijadikan raja di rumahmu, bertobat. Karena sesungguhnya raja dalam keluarga kita adalah Kristus yang harus kita tinggikan. Mari, waktunya kita untuk menanggalkan mahkota-mahkota itu. Waktunya kita bertobat, waktunya kita rendah hati, tunduk berlutut di hadapan Tuhan. Keluarga Kristen meninggikan Kristus. Keluarga Kristen memuliakan Kristus. Keluarga Kristen melakukan kehendak Kristus, bukan kehendak raja. Raja-raja yang mengatur, yang memerintah di keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, bisa saja cucu yang jadi raja di rumahmu, sehingga gak ada lagi kesempatan beribadah. Kalau cucu sudah minta jalan-jalan, opa oma gak bisa lagi ke gereja. Kalau anak sudah minta waktunya jalan-jalan, papa mama gak ada lagi kesempatan untuk berdoa ke gereja. Bagaimana keluarga Kristen mulai menanggalkan Kristus dan meninggalkan Kristus. Hari ini, mari kita bertobat. Raja dalam keluarga kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Suami-suami yang diberi amanat menjadi pemimpin dalam keluarga, pimpinlah keluarga di dalam kasih. Pimpinlah keluarga hidup dalam kebenaran. Istri-istri, setinggi apapun ilmumu, setinggi apapun akademikmu, setinggi apapun gajimu, belajarlah tunduk dan hormatilah. Ingat, di atas suamimu ada Kristus yang menjadi kepala. Tuhan menolong dan memberkati keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang menolong kami,
firman-Mu yang membuat kami memahami bahwa kami harus kembali kepada panggilan keluarga Kristen. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini masing-masing kami hidup menjadi pemimpin-pemimpin yang menanggalkan Tuhan. Kami menempatkan diri kami sebagai pemimpin terutama, sehingga apapun yang menjadi keputusan-keputusan itu berdasarkan pengetahuan kami, berdasarkan keinginan kami. Bahkan kami menjadi raja bagi diri kami sendiri. Pengambilan keputusan, pengambilan tindakan hanya berdasarkan pikiran kami, kemampuan kami, pengetahuan kami. Ampunilah kami. Tuhan Yesus, Engkaulah raja kami, Engkau pemimpin kami, Engkau penentu hidup kami. Kuasailah kami Tuhan. Ini hidup kami, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan berkatilah, Tuhan tolonglah. Berkati semua Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan masing-masing, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan berkati, dalam mengasuh anak, dalam bergumul, memilih pasangan hidup. Tuhan berkati setiap mereka. Tuhan Yesus, ini seru doa kami. Kami mau melangkah di dalam berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.